Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saja akan membahas tentang latihan uji kompetensi bab 3 yang kemarin Ustazah kasih soal kepada kalian. Soal yang kalian kerjakan kan kemarin nomor 1 sampai dengan 10 dari materi tentang aljabar, pengetahuan umum tentang aljabar sampai ke perkalian tentang aljabar. Nah, di sini sudah saja tuliskan jawaban yang benar beserta penyelesaiannya. Untuk yang nomor 1, soalnya disuruh mencari koefisien variabel dari A dan B kuadrat. Di sini sudah kita lihat dengan jelas bahwa di sini ada negatif A. Berarti koefisien dari variabel A yaitu negatif 1. Sedangkan untuk yang koefisien dari variabel B kuadrat yaitu negatif 3. Saya kira cukup jelas ya untuk yang bagian koefisien. Kemudian nomor 2 itu disuruh mencari variabel pada bentuk aljabar XY dikurang 7X kuadrat Y. Variabelnya adalah X dan Y, karena di situ hurufnya terdiri dari X dan Y. Kemudian yang nomor 3, suku-suku sejenis dari bentuk aljabar ini, ya seperti video yang sebelumnya, suku sejenis dia syaratnya harus memiliki variabel yang sama. Nah, di sini yang variabelnya sama yaitu 5PQ kuadrat dan negatif 4PQ kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Yang nomor 4, kita disuruh menyederhanakan. Kalau disuruh menyederhanakan berarti kalian disuruh menghitung sampai dapat hasil yang paling sederhana agar tidak bisa lagi dihitung atau dioperasikan. Nah, di sini ada 7X dikurang 4Y tambah 6 dikurang 4X tambah Y dikurang 6. Seperti video kemarin, video yang sebelumnya, bahwa kalau untuk menghitung dalam aljabar, dia syaratnya adalah variabelnya harus sukunya harus sejenis atau variabelnya harus sama. Di sini kita turunkan dulu yang 7X, kemudian cari temannya yang 7X atau cari suku sejenis yaitu negatif 4X. Tulis di sini dikurang 4X. Lalu yang setelah X-nya kan habis sudah nih, nggak ada lagi. Berarti kita ke Y lagi. Negatif 4Y tulis di sini ditambah Y. Habis udah Y-nya, nggak ada lagi. Lalu yang plus 6 dikurang 6. Nah, baru bisa kita hitung 7X dikurang 4X sama dengan 3X. Negatif 4Y ditambah Y. Perlu diingat, Y ini adalah maksud dari Y di sini adalah 1Y. Walaupun nggak ada angka di depannya, bahwa Y-nya kan cuma Y aja, berarti dia 1Y. Bisa di sini dihitung negatif 4Y ditambah 1Y. Artinya kita sudah belajar penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat sudah dari kelas 4 SD, setahu saja kalian sudah diajari penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif dan positif. Negatif 4 ditambah 1, dia hasilnya adalah negatif 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bisa diingatkan kembali bahwa kalau dia negatifnya angkanya lebih besar, maka nanti hasilnya akan negatif. Untuk yang tandanya beda ya, negatif positif. Nah, di sini seandainya aja yang positifnya 4, positif 4 dikurang 1, maka hasilnya nanti akan positif, tapi tetap angkanya dikurang 4 dikurang 1 yaitu 3. Di sini plus 6 dikurang 6, artinya 6 dikurang 6, 6 dikurang 6 0. Kalau 0 nggak usah kita tulis ya. Jadinya jawabannya adalah 3X dikurang 3Y. Ini yang benar adalah pilihan ganda B. Untuk yang nomor 5, nah nomor 5 di sini ada sedikit pengecoh, bukan pengecoh tapi untuk melihat ketelitian kalian. Di sini ada 9 dikurang 4 dalam kurung. Nah, dalam kurung ini sama saja artinya dengan dikali. Artinya yang di dalam kurung dikali dengan angka yang di luar kurung.
Ya, Ustazah ulangi sekali lagi. Kalau ada kurung, dia maksudnya adalah kali. Maksudnya kali di sini yang di dalam kurung dikalikan dengan angka yang di luar kurung. Seperti ini kan ada 9 dikurang 4 dikali 2x tambah 5. Berarti nanti yang dalam kurung dulu dikalikan ke angka negatif 4. Ya. Jadi jangan 9 kurang 4 dulu hasilnya 5. Jangan, tapi yang dalam kurung dulu dikalikan dengan negatif 4. Nah, seperti ini contohnya. Nih, Ustazah tuliskan. 9-nya kita turunkan, karena 9-nya nggak dihitung dulu. 9-nya kita turunkan. Terus, negatif 8x ini dapatnya di mana? Dapat dari 2x dikali negatif 4. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Kita taruh x-nya di sini. Nah, ya. Terus, dapat negatif 20 dari mana? Dari 5, positif 5 dikali negatif 4, yaitu negatif 20. Sifat penjumlahan dalam aljabar, penjumlahan atau pengurangan, suku yang sejenis bisa dioperasikan atau bisa dihitung. Di sini ada nggak suku sejenis? Ada nih, yang konstanta. Nah, dia sejenis, maka negatif 8x-nya kita turunkan di depan sini. 9 dikurang 20 yaitu negatif 11. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Hasil penjumlahan dari 5AB tambah 2BC dikurang D. 3AB dikurang 2BC tambah 6D. Ini saja pakai cara yang menurun. Langsung saja 5AB ditambah 3AB yaitu 8AB. 2BC ditambah negatif 2BC. Artinya 2 dikurang 2, 2 dikurang 2 kan 0. Makanya di sini saja kosongkan, enggak usah tulis. Kalau 0 enggak usah ditulis ya. Terus negatif D ditambah 6D. Atau negatif 1D ditambah 6D. Negatif 1 ditambah 6 hasilnya adalah positif 5. Berarti positif 5D. Jawabannya 8AB ditambah 5D. Hasilnya yaitu A. Untuk yang nomor 7. Hasil pengurangan negatif 2 dikali 3P tambah 2 dari 2P tambah 6. Nah, untuk pengurangan, kalau ada kata-kata dari di antara dua suku, di antara dua bentuk aljabar, maka nggak dalam aljabar aja, dalam pengurangan bilangan bulat biasa pun, kalau ada misalnya nih, hasil pengurangan 9 dari 10, berarti itu 10 dikurang 9, ya. Nah, jangan 9 dikurang 10, karena ada kata-kata dari, kecuali kata-katanya gini, hasil pengurangan dari 9 dan 10 adalah maka itu 9 dikurang 10. Karena ini darinya di tengah-tengah angka, hasil pengurangan 9 dari 10, maka 10 dikurang 9. Sama dengan yang nomor 7. Kita cari dulu yang negatif 2 dikali 3P tambah 2. Maksudnya kita cari, kita sederhanakan, kita keluarkan dari dalam kurung. Jadi kan maksud dari kurung itu kali, yang dalam kurung dikalikan dengan angka yang di luar kurung. 3P dikali negatif 2 hasilnya negatif 6P. Plus 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Maka yang kita kurangkan yaitu 2P tambah 6 dikurang negatif 6P dikurang 4. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Kalau kalian kebalik naruh bentuk aljabarnya ini, dia hasilnya akan berbeda. Nah, ya, jadi 2P dikurang negatif 6P. Ini dikurang, ini negatif. Nah, dia ketemu. Maksudnya ketemu di sini kan dia kecuali di sini dikurang, di sini positif. Dia tetap ketemu, jadinya negatif ketemu positif. Artinya berubah tanda jadinya dia. 2P dikurang negatif. Maksudnya di sini yaitu 2P ditambah 6P. Nah, kalau untuk kurang negatif, ya, jadi di sini maksudnya 2P ditambah 6P yaitu 8P. 6 dikurang negatif 4. Jadi maksudnya di sini adalah 6 ditambah 4 yaitu 10. Jadi hasilnya 8P ditambah 10. Jawabannya yaitu D. Untuk yang nomor 8, hasil dari 7P dikali negatif 3
PQ dikali negatif 2QR. Kalau perkalian nggak ada tambahan operasi tambah atau operasi kurang, langsung aja kalian kalikan angkanya dulu. 7 dikali negatif 3 yaitu negatif 21. Negatif 21 dikali negatif 2 hasilnya positif 42. Nah, paham ya, untuk yang koefisiennya kita kalikan dulu. Lalu baru variabelnya. P dikali P. Kalau P dikali P, maka dia hasilnya adalah P kuadrat, bukan 2P. Kalau 2P itu dia 2 dikali P, baru 2P. Tapi kalau P dikali P, dia P pangkat 2, artinya P-nya ada 2. Kalau 2P itu P ditambah P, atau 2 dikali P sama. Artinya P-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali. Kalau P dikali P itu P kuadrat, sama kayak 10 kali 10 yaitu 10 pangkat 2, ya kan? 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 kali 10. Kalau 10 tambah 10 itu artinya 2 dikali 10. Nah, sampai mana tadi? P dikali P. P dikali P, P pangkat 2. Ada nggak lagi P-nya di sini? Seandainya ada di sini P, maka P-nya pangkat 3 nanti ya. Karena nggak ada, maka P-nya pangkat 2 aja. Q di sini dikali Q dengan yang di sini, berarti Q-nya pangkat 2. R-nya cuma 1. Jadi jawabannya 42, P pangkat 2, Q pangkat 2, R. Yaitu D. Nah, nomor 9. Nah, ada dalam kurung, maka yang dalam kurung dikalikan dengan yang di luar kurung. 4AB kuadrat dikali min 6AB. Usah diingatkan sekali lagi, pertama-tama kalikan dulu koefisiennya. 4 dikali negatif 6 yaitu negatif 24. Baru variabelnya. A dikali A pangkat 2. Ini B kuadrat dikali B. B-nya sudah pangkat 2 dikali lagi 1B. B-nya pangkat 1. Maka jadinya B pangkat 3. Seandainya di sini B kuadrat, di sini B kuadrat, maka nanti di sini B pangkat 4. Nah, ya. Terus yang selanjutnya, plus 2 dikali negatif 6 yaitu negatif 12. A kuadrat dikali A pangkat 3. B dikali B, B pangkat 2. Negatif 3 dikali negatif 6 yaitu plus 18. Negatif kali negatif positif ya. Udah belajar di kelas 4. A dikali A yaitu A kuadrat. B dikali B yaitu B kuadrat. Kita lihat dulu, jangan sudah selesai dulu. Lihat dulu, ada nggak suku yang sejenis? Ini A kuadrat B pangkat 3. A pangkat 3 B kuadrat. Oh, nggak ada. Berarti aman. Berarti sampai sini aja jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor terakhir yaitu nomor 10. Nah, ini perkalian suku 2 kali suku 2. Ya. Caranya supaya mudah, kita gunakan kata-kata depan belakang. Jadi di sini ini yang suku yang kurungan pertama ini depan, ini belakang. Ini depan, ini belakang. Pertama dia depan kali depan dulu. Depan kali depan artinya 2x kali x. 2x pangkat 2. Depan kali belakang 2x dikali negatif 4y. 2 kali negatif 4 negatif 8. X dikali y, xy. Ya. Habis depan kali belakang, baru belakang kali depan. Belakang kali depan. 3y kali x. Ini kan 1 nih, berarti 3 kali 1 3. Y kali x, xy. Kenapa jadi xy bukan yx? Sama aja sebenarnya xy dan yx. Tapi penulisan variabel dalam aljabar itu harus sesuai urutan abjad. Jadi kalau yang hasilnya y kali x, dia hasilnya tetap xy. X-nya duluan baru y, ya. Nah, terus belakang kali belakang. 3 dikali negatif 4, negatif 12, y kali y pangkat 2. Nah, kita cek lagi apakah ada yang sejenis. Ini x kuadrat, ini xy. Ini sejenis, maka ini bisa dioperasikan atau dihitung.
2x-nya turun. Negatif 8xy ditambah 3xy, negatif 8 tambah 3 yaitu negatif 5. Maka negatif 5xy di sini. Yang ini hitungannya hasilnya negatif 5xy. Ini negatif 12y kuadrat turun. Nah, jawabannya adalah D lagi. Ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan terkait penjelasan Ustazah ini, mohon dengan sangat diutarakan baik di kolom komentar YouTube ini ataupun di chat WA grup. Ya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.